Dia adalah sesuatu yang dekat. Dia dekat ya, tapi dia nggak sama dengan nilai itu. Contoh, contoh, misal kalian diminta untuk, nah ini, sebenarnya ketika sekolah dulu kalian sudah pernah belajar limit nggak? SMA. Sudah kelas Pernah, 11 Bu. ya. Udah kan? Oke. Nah, yang diberi kotak itu yang biru di bawah, itu kan kita bacanya limit X mendekati A gitu kan, dari fungsi fx itu sama dengan L. Berarti itu adalah L besar, itu adalah nilai limitnya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah limit X mendekati A. X mendekati A. X mendekati A itu artinya X itu dekat dengan A, sangat dekat dengan A. Tapi X itu bukan sama dengan A. Paham ya? Jadi, misal kalian ada limit X mendekati 2 dari fungsinya misalkan 2X plus 3, misalkan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah ketika X mendekati 2. X mendekati 2 itu berarti ya X itu dekat dengan 2, sangat dekat, bahkan sangat dekat. Sedekat apa? Kita nggak bisa memastikan dekatnya itu sedekat apa ya, karena fokus pembicaraan kita di sini adalah bilangan real. Bilangan real itu kan sangat luas ya. Jadi kalian mau bilang dekatnya itu 1,99, oh itu bisa jadi dekat. Kalian mau bilang dekatnya itu 1,9999, oh itu juga bisa jadi dekat gitu kan. Atau 1,99998, itu juga bisa jadi dekat gitu. Nah, kita nggak tahu nilai dekatnya itu berapa, tapi yang jelas dia mendekati A dan dia mendekati 2 ya. Dan dia itu nggak sama dengan 2. Bisa dilihat di sini ya. Nah, X dekat dengan A, tapi tidak sama dengan A. Jadi, X-nya itu bukan 2. Jadi, ketika kalian mengerjakan soal limit X mendekati 2, makna sebenarnya adalah X itu bukan 2, walaupun pada pengerjaannya nanti kan 2 itu kalian substitusikan ya ke dalam nilai fungsinya kan ya? Ya kan? Tapi secara maknanya ya yang harus kalian ketahui bahwa yang diminta di sini adalah X-nya itu mendekati 2, bukan 2 ya. Tapi akhirnya kan kalau cara kita kan nilainya berapa nih? Limit X mendekati 2 dari fungsinya 2X plus 3. 7. Caranya dapat 7 gimana? Substitusi. Substitusi berarti 2 kali 2 gitu ya. Ditambah 3 gitu kan? Iya, Bu. Nilainya sama dengan 7. Nah, nilai 7 ini adalah nilai pendekatan karena limit ya. Jadi bukan berarti dia itu benar-benar pada saat X itu sama dengan 2. X-nya itu mendekati 2. Nah, ketika X mendekati 2, nilainya berapa? Makanya dia dikatakan bukan fx, bukan fx 2x plus 3. Untuk f2 itu kan sama ya, 2 kali 2 tambah 3 ya. Ini 7 ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang atas, dia memang nilai ketika X sama dengan 2. Nilai fungsinya kan. Ketika X sama dengan 2, nilainya 7. Nah, yang bawah itu memang sama nilainya 7. Tapi dia adalah nilai ketika X mendekati 2, bukan sama dengan 2. Paham maksud saya nggak bedanya? Berarti kalau yang bawah itu perkiraan masih mendekati ya, Bu? Betul, betul. Ya, perkiraan ketika X mendekati 2. X itu bukan 2 ya. Kalau X sama dengan 2, berarti kita pakai yang atas. Fungsi. Ya, fungsi ketika X sama dengan 2 kan berarti F2 itu ya. Tapi kalau ada kata limit,
Berarti dia itu nilai yang mendekati. Jadi limit itu adalah suatu nilai pendekatan sebenarnya. Walaupun nilainya memang sama, nanti sama-sama 7, tapi bedanya untuk yang atas itu F2 itu berarti nilai X ketika sama dengan 2, kalau ini tuh X sama dengan 2. Maka F2 fungsinya adalah nilai fungsinya Fx-nya itu 7. Tapi kalau nilai limit, dia X-nya itu bukan 2 ya. Dia mendekati 2 tapi dia bukan 2. Paham ya bedanya ya? Limit dengan nilai fungsi biasa ya. Oke, nah dia bilang Fx dapat kita buat sedekat mungkin dengan L dengan X dengan membuat X itu cukup dekat dengan A, tetapi tidak sama dengan A. Makanya untuk nilainya juga nilai pendekatan, jadi dia itu mendekati 7. Nah, definisinya ini, nulisnya gini, limit X mendekati A dari Fx sama dengan L. Nah, kita lihat nih. Contohnya, kita punya fungsi ini. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 1 per X dikurangi 1. Nah, lihat nilai X-nya. X-nya ini bermacam-macam ya. Untuk X-nya 0,9, Fx-nya 1,9. Tinggal disubstitusikan kan ya. Untuk X-nya 0,99, Fx-nya sekian. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah di sini. Untuk X sama dengan 1 itu, Fx-nya berapa kira-kira? 2. Nah, tahu dari mana? Kalau dari analisis tabelnya itu semuanya ditambah 1, Bu, X ke Fx. Dari analisisnya tabel, semuanya ditambah 1 gimana tuh? Kan iya, maksudnya berarti Faisal melihat nilai pendekatannya ya? Iya, dari itunya. Ya Tabelnya. kan? Ini kan lihat di tabel. Dia kan 0,9 nilainya yang ini 1,9, 1,99, 1,999, 1,999 gitu kan ya? Iya, Bu. Terus ketika 1 dia belum tahu ya. Ketika ini nilainya 1, sekian gitu kan. Ini nilainya 2,0001, 2, gitu ya dan seterusnya. Nah, ketika di sini kira-kira berapa? Kalian pasti mengiranya 2 ya, karena kan ya itu kan sebelumnya tuh 1,999 yang memang mendekati 2 gitu kan ya. Dan yang untuk lebihnya itu dia 2,0001 yang juga dekat dengan 2 gitu kan. Nah, untuk pendekatannya mungkin kita bisa tebak 2 ya, 2. Nah, tapi apakah ada nilai apa namanya? Nilai pastinya? Kan ini Fx-nya ini. Kalau kita cari F1 ketika X-nya sama dengan 1, bisa nggak kita cari? Nggak bisa. Berarti nggak bisa. Kenapa? Karena per 0. Iya, betul, Zaran. Nggak bisa karena per 0. Jadi kita substitusikan kan 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 kurangi 1 kan. Ya nilainya jadi begini kan. Jadi untuk mencari nilai fungsinya, kalau kalian substitusikan, kalian nggak dapat nilainya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, dilakukanlah suatu pendekatan sama seperti tadi. Jadi kalian lihat, kan 1 nggak bisa nih. Gimana ya kalau yang mendekati 1 nilainya? Oh, berarti yang ini gitu kan. Yang sebelumnya 1 ya. Ya setelahnya 1 tapi yang mendekati 1 kan berarti yang ini. Gitu kan. Ketika dilihat nilai ininya, nilai Fx-nya, oh ternyata dia tuh mendekati 2 loh gitu kan. Maka nilai pendekatannya adalah 2. Maka nilai Fx akan mendekati 2. Nih di sini dibilang nilai mendekati 2. Karena dia merupakan suatu nilai pendekatan, maka dia bukan nilai Fx-nya.
tapi dia nilai limit. Limit fungsinya ya. Bukan nilai fungsinya, tapi dia nilai limit fungsi. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Ah, Bu. Nah, kalau paham artinya kalau fungsinya seperti ini tadi, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1, kita bisa cari nilai fungsinya nggak? Nilai fungsinya bisa dicari nggak? Ketika x sama dengan 1. Nggak bisa. Nilai fungsinya nggak bisa dicari. Tapi kita bisa cari nilai limitnya nggak? Bisa. Bisa. Bisa kan? Pendekatannya bisa. Jadi, kita nggak bisa cari nilai fungsinya, tapi kita bisa cari nilai limitnya. Nah, itulah gunanya limit dalam pembahasan di bidang matematika ya. Jadi ketika kita nggak bisa mencari nilai pasti dari suatu fungsi, maka digunakanlah nilai pendekatan atau nilai limitnya. Paham ya? Kenapa limit itu dipakai ya? Oke, lanjut. Ini secara... Nah, jadi kalau secara gambar seperti ini tadi. Yang tadi kan 1,99 gitu kan ya. Kan tadi X-nya 1. Ya kan? Nilai yang sebelum 1, ketika X sebelum 1, dia kan 1,99, 1,999 gitu kan ya. Nah, ini kan yang sini nih. Dia menuju ke 2, mendekati 2 kan. Nah, ketika X-nya itu setelah 1, di sebelah kanannya 1, dia kan 2,001 tadi ya. Dia menuju ke 2 juga gitu kan. Maka nilai pendekatannya ada di 2 itu sendiri. Itu kalau digambarkan. Jadi X dekat dengan A ya tadi, tapi dia tidak sama dengan A. Nah, limit ini ada limit kiri dan limit kanan. Limit kanan itu berarti kita lihat nilai limitnya di sebelah kanan nilai apa C-nya itu atau nilai A-nya itu. Kalau kiri berarti kita cari nilai limit di sebelah kirinya. Kayak ini tadi, saya balik ke sini ya. Misalkan ini garis bilangan. Misalkan garis bilangan. Ini ada 1 ya. Ini 0,999 gitu kan. Di garis bilangan ya, ini ada 0,99. Ini kan ya. Yang ini ada 1,001. Semakin ke kanan semakin besar kan ya garis bilangan. Kayak kalian bikin garis bilangan ini 0, 1, negatif 1 gitu kan. Iya, Yang semakin ke kiri nilainya semakin berkurang. atau semakin kecil. Kalau ke kanan nilainya semakin Bertambah, ya, membesar. bertambah, semakin besar. Nah, kalian fokus nih. Angka 1 ini ada di sini. Yang dimaksud limit kiri adalah tadi limit kiri X dekat dengan sebelah kirinya C. Kalau limit kanan dekat sebelah kanannya C ya. Jadi kalau di sini limit kiri itu yang sebelah mana? Yang sebelah 0,9 itu. Iya, berarti yang 0,9, 0,99, 0,99. Nah, di daerah-daerah itulah limit kirinya nanti ya. Sedangkan limit kanannya berarti yang 1,0001, 1,01 dan seterusnya itu ya. Nah, ini limit kanannya. Jadi
ini limit kanan, yang sebelah sini itu limit kiri. Limit kiri dari 1 ya, dari nilai 1 ini. C-nya kan 1 ya. Nah, kalau ditanya, berapa nilai limit kirinya? Kalau limit kiri ini nulisnya gini, limit X min 1. Berarti maksudnya nilai limit kiri. Limit kiri kan sebelah kirinya 1 ya. Berarti kan yang kurang dari 1 kan ya. Nilai limit kirinya dari fx itu. Dan nilai limit kalau kanannya itu yang plus. Nah, caranya gimana? Kalian lihat. Kalau yang didekati di kiri, yang sebelah sini, kiri ya, dia mendekati berapa nilai limitnya? Fx-nya itu mendekati berapa? Dekat ke berapa dia? Dekat ke bilangan berapa? 1,9, 1,99, 2, Bu. 1,2. Dia dekat dengan 2, berarti nilai limit kirinya adalah 2. Limit kanannya, berarti kalian fokus yang sebelah kanan ya, dari 1. Dia dekat dengan berapa? Sama 2 juga. Sama 2 juga. Itu untuk cari nilai limit kiri dan kanan ya. Jadi, pada kasus ini, ketika fx-nya yang ini, x kuadrat dikurangi 1 per x min 1, nilai limit kirinya 2. Nilai limit kanannya 2. Nah, karena nilai limit kiri dan kanan itu sama, maka kita bisa mengatakan bahwa nilai limitnya itu adalah 2. Paham nggak? Paham ya? Jadi, nilai limit itu bisa dicari dari nilai limit kiri dan kanan. Ketika nilai limit kiri dan kanannya sama, maka nilai limitnya itu ada, yakni berapa ya? Yang sama itu, berarti 2. Tapi kalau berbeda nilai limit kiri dan kanannya, berarti dikatakan bahwa fungsi tersebut pada saat X sama dengan 1 ini, dia nggak punya limit. Paham ya? Kalau perlu kalian catat sendiri. Jadi kalau limit kirinya sama kanan itu berbeda, berarti dia dikatakan nggak punya limit. Tapi kalau limit kiri dan kanannya itu sama, dia punya limit. Limitnya berapa? Ya, sesuai dengan limit kiri dan kanannya kan sama kan nilainya. Ya samanya berapa? Kalau 2 ya berarti nilai limitnya 2. Pada kasus ini, ternyata nilai limit kiri dan kanannya itu sama. Artinya nilai limitnya ketika X mendekati 1, itu juga sama dengan 2. Dia ada dan sama dengan 2. Nah, itu limit kiri dan kanan tadi ya. Nih. Nah, sekarang ini. Lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya. Fokus pada X sama dengan 2. Ini kan X sama dengan 2 kan ya? Ini namanya fungsi tangga ya, jadi dia mirip tangga. Dia nanti kalau 3 juga gini. Nah, gini. Dan seterusnya. Nah, limit kirinya berarti dari nilai 2 ke sebelah mana? Kiri ya? Iya, 1. Limit kirinya berapa? 1 ya. Karena ketika dia, nah kurang dari kiri kan, kurang dari 2 kan berarti di sini kan? Yang sini ya? Nilai dia fx-nya 1, berarti limit kirinya x min ya, mendekati
2 benar-benar. Oh, saya X mendekati, oh ya, saya salah ini ya. Jadi mendekati itu ke kiri tuh yang plus minusnya tuh di angkanya ya. Jadi limit X mendekati 2 di sebelah kiri, jadi 2 ada minnya di atas. Itu limit kirinya dari fungsi tangga X ini itu sama dengan 1 ya. Karena di sebelah kiri dia ternyata fx-nya 1 gitu kan. Nah, sekarang coba lihat kalau sebelah kanannya. 2 plus, berarti yang sebelah kanannya, limit kanannya. Berapa yang 2 plusnya? 3. Berapa? 3. 3 kan di sini, di sini. Kejauhan, ini ada yang di sini. Kan mendekati. 2 koma. 2 koma. Emang 2 koma. Ini maknanya apa sih? Coba kalian baca di sini. Baca ininya dulu ya. Baca gambarnya dulu nih. X-nya kan 2. Kalau X-nya 2,01, Y-nya berapa? Y-nya 2,01. Mana? Ini Y-nya kan lurus gini. 2,01 kan di sini misalkan. Y-nya kan yang ini. Ya nggak? Coba dilihat lagi fungsinya. Y-nya 2, Bu. Y-nya 2 betul. Kan dia lurus. Jadi nilai antara 2 dan 3, ketika X-nya itu di antara 2 dan 3, nilai Y-nya itu berapa? 2 2 koma. tetap 2, Bu. Atau 2 apa 2 koma? oh, kalau nilai Y-nya ya tetap 2, Bu. Y-nya tetap 2 kan? Iya. Ini kan 2. X-nya misalkan 2,099 misalkan. Y-nya berapa? 2 juga. 2 kan? X-nya 2,1. Y-nya berapa? 2, Bu. 2 kan? Nah, berarti limit ketika didekati sebelah kanan, limit kanannya berapa? 2. Hah? 2 apa 3? 2, Bu. 2. Iya, betul. 2. 2. Kenapa 2? Karena kan dia nilai pendekatan. Mendekati kan, ketika X mendekati 2. Tapi dari sebelah kanan. Berarti ya mungkin dia bisa di 2,0001, 2,099, 2, berapa. Tapi jangan sampai 3. Kenapa? Ya kalau udah 3 berarti udah nggak deket lagi kan. Karena antara bilangan 2 dan 3 itu sebenarnya kan ada tak hingga bilangan gitu kan ya. Nah, kalian cari yang mendekati. 2,1 aja itu sebenarnya itu sudah jauh. Karena antara 2 dan 2,1 itu ada banyak bilangan juga kan yang lebih mendekati. 2,00000001 misal. Jadi limit kanannya adalah 2. Nah, sekarang limit kiri dan kanannya sama nggak? Beda. 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 Kalau beda ternyata untuk mencari ini, limit X mendekati 2 dari fungsi X, bisa nggak? Nggak punya limit, berarti kata ya. Nah, betul. Nggak punya limit. Kenapa nggak punya limit? Karena limit kanan kirinya beda. Betul. Karena limit kanan dan kirinya beda, maka limit X mendekati 2 dari fungsi tangganya itu tidak ada, ya.
maka kalian harus pastikan limit kiri dan kanannya sama untuk menentukan nilai limitnya itu berapa. Nah, ini penjelasannya sama seperti yang tadi. Ini juga ini contoh yang lain tapi penjelasannya sama. Dia juga nggak ada nih, kenapa? Karena limit kiri dan kanannya, tuh kan, ini limit kanannya, ini limit kirinya, itu beda. Jadi dia nggak punya limit. Paham ya? Jadi kalau limit kiri dan kanannya beda, nggak punya limit ya. Tapi kalau limit kiri dan kanannya sama, berarti dia punya limit dan nilainya ya senilai dengan limit kiri dan kanannya itu ya. Paham? Paham nggak? Paham. Paham, oke. Nah, ini adalah teorema limit. Teorema limit ini sudah kalian dapatkan pada saat kuliah dulu, pada saat kuliah, kalau orang baru kuliah ya, pada saat sekolah dulu, ya kan? Iya nggak? Misalkan ini, limit X mendekati 2 dari 3, sama dengan berapa? 3. 3 tuh udah bisa. Kenapa? Karena dia fungsinya nggak ada unsur X-nya ya. Jadi langsung aja dia akan tetap bernilai konstan 3. Nah, contoh yang kedua, ini limit X mendekati 2 dari X plus 1 misalkan. X plus 10 misalkan. Berapa? 2. 12. Hah? 2 apa 12? Fungsinya X plus 10 ya. Kan X Oh iya, mendekati 2. iya 12, Bu. 2 ditambah 10 ya, sama dengan 12. Oke, lanjut. Ini contohnya limit, kalau kita punya limit X mendekati 2, dari 2, X plus 1 gitu ya misalkan ya. Kita bisa mengerjakannya dengan cara 2-nya keluarin dulu, baru setelah itu kita hitung nilai limit X mendekati 2 dari X plus 1. Jadi nanti baru dikalikan dengan 2-nya itu ya. Itu kalau ada konstanta. Jadi konstantanya bisa keluar, baru kita cari ini. Berarti berapa nih? 2 kali berapa nih? 3. 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Nah, kalau yang nomor 4 dan nomor 5, kalau kita punya limit dari 2 fungsi, fx plus gx, maka kita bisa mencari nilai dari masing-masing fungsinya itu. Limit x mendekati c dari fungsi fx, hasilnya berapa, ditambah limit x mendekati c dari fungsi gx. Begitu juga yang pengurangan ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk pembagian, kalau ada fungsi yang dibagi berarti misalkan ada limit x mendekati c dari 2x plus 3, x mendekati 0 misalkan ya, dari 2x plus 3 per x plus 1 misalkan. Berarti kalian bisa mengerjakan limit x mendekati 0 dari 2x plus 3 dibagi limit x mendekati 0 dari x plus 1 gitu ya. Jadi masing-masingnya dicari dulu, pembilang dan penyebutnya limitnya berapa itu dicari dulu. Nah, kalau ada pangkat yang nomor 8 ini, misal ada limit x mendekati 1 dari 2x pangkat 4 misalkan. Kalian bisa mengerjakan nilai limitnya dicari dulu, x mendekati 1 dari 2x, hasilnya berapa, baru dipangkatkan 4. Paham ya? Jadi mangkatinya kalau udah ada nilai limitnya aja. Begitu juga dengan yang akar. Jadi nilai limitnya dicari dulu, baru diakar. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ke contoh. Yuk, kita kerjakan. Ini, bentar. Kita sudah punya grup ya? Sudah ada grup WA ya?
Saya mau share materinya dulu ya, biar kalian bisa sambil lihat. Grupnya yang mana ya namanya ya? Banyak kan grup. Grupnya yang kelas B udah ada grup atau belum? Grup WA. Sudah, Bu. Oh Saya ini, sudah chat. oh ya ini udah. Makasih Faisal. Saya sudah kirim ke grup ya. Sambil kalian bisa lihat di sana. Sambil kita lanjutkan. Sambil kalian lihat ya tadi yang apa namanya teorema-teoremanya ya. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini pakai teorema yang mana? Kemana yuk? Yang ini ya, nomor 5 ya. Kan ada fungsi dikurangi fungsi lagi gitu kan. Ini ada fungsi 3x kuadrat dikurangi limit x mendekati 4 dari 2x. Ini berapa? Ayo coba. 11, Bu. 11. Hah? Oh, itu yang atasnya, yang itu 19, sebelahnya 8. Oh iya. Ini 3 kali 3 kali 6. 3 kali Oh, 3 kali kali ya. 4 kuadrat. Ayo, 4 kuadrat aja 16. Berapa? X mendekati 4. 64. 40. Nah, 16 kali 3 bukan? Berapa? Berapa Sarah? 16. 40. Hah? 3 kali 48, 16. Bu. Iya, udah dia. 48. Ini 48 3 itu kan. kali 4 kuadrat gitu kan ya? Iya Iya, nggak? iya betul. Dikurangi yang ini 2 kali 4. Sama dengan 3 kali 4 kuadrat. 3 kali 16 sama dengan 48 8. dikurangi 8 sama dengan 40. Ya, good. Kalau yang kedua, ada pembagian. Berarti bisa diapain? Dipisah ya limitnya ya. Pembilangnya dan penyebutnya ya. Iya, Jadi bisa dituliskan seperti ini. X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 dibagi limit X mendekati 4 dari X. Ini berapa? Berarti akar 4 kuadrat ditambah 9 yang di bawah tambah 4. berapa? 1,25. 74. Yang atas berapa? Yang atas 25. Akar 25. Hasilnya? Iya, jadi 5. Jadi hasilnya 1,25. Oh iya, 5/4. Kalau misalkan ngerjain nggak usah dibuat koma nggak apa-apa ya. Maksudnya langsung aja 5/4 gitu kan nggak apa-apa biar tambah pusing. Tapi kalau misalkan kalian pakai kalkulator mau di ini juga. Nah, yang nomor 3, limit ini sama dengan, ingat ada pangkat. Berarti kita bisa cari limitnya baru dipangkatin ya. Seperti teorema
Nih yang 8 ya. Berarti limit X mendekati 3 dari fx dipangkatkan 2 dikali, karena ini akar, berarti kita bisa akarkan dulu gitu kan ya, seperti teorema 9, limit X mendekati 3 dari Gx akar pangkat 3. Nah, limit X mendekati 3 dari fx-nya berapa? 3. 3 karena diketahui ya. 3 kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 3 juga. 8. akar, Akar 8. gini ya. Bukan akar Iya. 8 tapi akar pangkat 3-nya ya. Ya. 3 kuadrat berapa? 9 dikali 2. Sama dengan 18. Tuh, gampang kan? Nah, ini ada penyelesaiannya. Berapa kita jawabnya? Nomor 1 40, nomor 2 54, nomor 3 18. Nomor 1 40, 54. Betul ya, good job. Oke, kita lanjut. Nah, bentar. Jika suatu fungsi polinom, jika fungsinya itu rasional, ini yang tadi kita udah ngerjain ini. Oke, kalian udah bisa. Terus apa lagi ya? Bentar. Oh, limit tak hingga. Limit tak hingga. Cara menghitung limit tak hingga kalian gimana? Untuk limit tak hingga, oh benar-benar di sini nggak dibahas. Ini kita nggak usah bahas ya. Kayaknya kalau di ekonomi, eh, bentar-bentar. Saya lihat RPS-nya dulu deh. Limit. Hmm. Eh, kayaknya nggak ada. Intinya, kalau limit tak hingga itu, kalau plus tak hingga, jika L-nya itu lebih dari 0 dan GX-nya itu dari arah atasnya apaan? Jadi kita nggak usah bahas ya. Kok nggak ada yang ini ya? Nah, kalau misalkan nah, ini saya kasih contoh. Kalau misalkan nih, kita punya ini, mau ditanya ini nih, limit X mendekati 5 dari
Gini gimana cara nyarinya? Di Garis kawan, Bu. pakai pemfaktoran. Betul. Bisa kali sekawan, bisa gunakan pemfaktoran ya. Yang penting biar penyebutnya itu nggak nol kan ya. Atau kalian bisa juga lihat limit kiri dan kanannya. Seperti yang tadi kan ini kasusnya X dikurangi 1 per X kurangi 1 gitu kan ya. Jadi kalian boleh lihat limit kiri kanannya, nanti cari limit kiri dan kanannya hasilnya berapa baru nilai limitnya ada. Atau kalian gunakan pemfaktoran. Berarti ini kan limit X mendekati 5. Ini X plus 5 gitu ya. Ini enggak? Ya, Ini ya. Jadi kalian nanti dapat limit. Berarti berapa? 5 tambah 5. Jadi 10. Berarti 10 ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian dapat hasil penyebutnya itu 0, kan nggak boleh. Jadi kalian gunakan kali sekawan boleh. Pemfaktoran juga boleh ya. Atau kalian lihat nih limit kiri dan kanannya seperti yang tadi. Oke, nah. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kontinuan fungsi. Atau ada yang mengatakan kesinambungan fungsi. Kontinu, sinambung itu sama ya. Nah, suatu fungsi itu dikatakan kontinu pada suatu titik. Misalnya kan titiknya itu A, X sama dengan A ya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, nilai fungsinya itu ada. Yang kedua, limitnya itu ada. Dan nilai limitnya ada ya. Dan yang ketiga, nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya. Nah, contohnya ini yang nomor 1. Di gambar yang ini nomor 1, kan A-nya ada di situ ya. Kalau bulat kosong itu kan berarti dia apa sih namanya? Dia bukan termasuk ya. Dia nggak ikut. Jadi dia 0, nggak ada nilainya gitu di sana. Kita lihat nilai fungsi. Ini misalkan fungsi F kan. Nilai fungsinya itu nggak ada. Benar nggak nilai fungsinya ini nggak ada? Ini kan fx-nya kan. Ini x-nya. Ketika x-nya sama dengan A, fx-nya ada nggak? Kan kalau dia sama dengan A kan di sini. Fx-nya kan berarti yang ini gitu kan ya. Ternyata fungsinya itu bolong. Berlubang. Dia nggak kontinu di sana. Dia terputus fungsinya ini. Ketika A sama dengan A, dia nggak ada nilai fungsinya. Paham ya? Kalau ada lubang seperti itu berarti dia nggak ada nilai fungsinya ketika X sama dengan A. Nah, dia fungsinya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan dikatakan apakah fungsi tersebut kontinu? Ya nggak kontinu karena salah satu syarat kontinuan adalah fungsinya itu harus ada nilainya. Paham? Karena fungsinya nggak ada nilainya berarti dia nggak kontinu. Yang kedua, ini nilainya A. Ketika FA-nya, ketika di titik A nilai fx-nya berapa? L1 apa L2? Yang nomor 2. Fungsinya di yang L2. L2 kan? Karena bulat penuhnya di L2 ya.
Ini kan di sini nih, ya kan? Berarti dia nilainya sama dengan L2. Berarti nilai fungsinya ada kan? Yaitu L2. Nah, sekarang limit kanannya limit X mendekati A di sebelah kanan yang plus itu sama dengan berapa? Limit kanannya. L2. L2. Kalau limit kirinya ini dari fx ya. Limit kirinya berapa? Nggak ada. Limit bukan nilai fungsinya ya, limitnya. Pendekatannya. L. L1. L1 betul. L1. Kan ini kan, kalau di sebelah kanan kan dia yang sebelah sini kan. Ini L2. Kalau dia sebelah kiri berarti ikut yang ini kan, yang L1 ya. Nah, nilai limitnya ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Beda, Bu. Kanan dan Kenapa? Nggak ada bulatnya. Kenapa, Hasna? Nggak ada bulatnya. Bukan. Bukan. Ini kan Kanan kita sama udah kiri cari beda, limit Bu. kanan sama limit kiri. Iya, beda. Udah kanan cari kirinya limit beda. kanan. Kenapa, Faisal? Kanan kirinya beda. Betul, karena nilai limit kanan dan limit kiri dan nilai limit kirinya beda kan. Limit kanannya L2, limit kirinya L1. Sehingga nilai limitnya nggak ada kan. Berarti limit X mendekati A-nya tidak ada. Nah, karena nilai limitnya nggak ada, kita katakan bahwa fungsi ini, fungsi fx ini tidak kontinu di X sama dengan A. Nggak kontinunya karena apa? Nggak terpenuhi syarat yang mana? Limitnya ada. Ya, nomor 2-nya nggak terpenuhi. Ini nggak terpenuhi. Kalau yang gambar 1 tadi tuh yang ini yang nggak terpenuhi. Kalau gambar 2 yang nomor 2 nggak terpenuhi. Sekarang gambar 3. Gambar 3 FA-nya berapa? Ada nggak? Nilai fungsinya. Ada. Lihat yang bulat penuhnya ya. A. FA-nya ya FA ya. FA-nya ya FA ya. Ini kan yang di sini ya. Nah, kemudian limitnya. Limit kanannya Yang L apa? L. Dia kan di sini ya, menuju ke sini. Yang kiri menuju ke sini. L. Kalau ini tadi kan yang kanan di atas, yang kiri di bawah sini kan. Yang kanan gitu. Nilai limit kanannya L. Kalau nilai limit kirinya Sama, menuju ke L juga. menuju ke L juga. Berarti kita simpulkan nilai limitnya ada nggak? Ada. Ada, yaitu sebesar L. L, karena nilai limit kiri dan kanannya sama. Nah, sekarang dia fungsinya ada. Terus nilai fungsinya ada. Apakah dia kontinu? Enggak juga, efeknya beda sama FA. Ya. Nah, ternyata nilai fungsinya FA, nilai limitnya L nggak sama kan? Syarat mana yang nggak terpenuhi? Tiga. Yang ketiga nggak terpenuhi. Dia memang punya limit sebesar L. Dia memang punya nilai FA-nya ya, sebesar FA. Tapi nilai keduanya tuh berbeda, kan padahal harus sama ya. Maka
walaupun sama-sama punya nilai fungsi dan nilai limit, belum tentu dia itu kontinu. Dia tetap nggak kontinu yang di gambar 3 ini. Sekarang yang di gambar 4. FA-nya ada nggak? FA ada. FA juga ya. Limitnya? Limit kiri dan kanannya kira-kira sama nggak? Sama-sama FA juga. Sama kan? Karena dia mendekati ke sini, yang kanan, yang kiri mendekati ke FA juga ya. Limit X mendekati A-nya, nilainya juga FA. Nah, sekarang nilai fungsi dan nilai limitnya sama. Ya kan? Maka, continue nggak? Continue. Continue. Kenapa? Karena terpenuhi semuanya. FA-nya ada, limitnya ada, limit X mendekati A dari Fx-nya itu juga sama dengan nilai FA-nya. Maka yang gambar 4 itu dia ini continue. Paham ya? Jadi untuk continue atau sinambung, berkesinambungan itu sama ya. Jadi istilahnya aja. Jadi syaratnya harus ada tiga syarat yang terpenuhi. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan kedua nilai fungsi dan limitnya itu bernilai sama. Oke, paham ya? Ya, paham, Bu. Oke, paham sampai di sini. Nah, bentar ini apa? Hmm. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri ya, kontinuan. Nah, kita lanjutkan dengan latihan soal. Sebelum ke latihan soal, ini kita lanjutkan asinkronus ya lewat grup WA. Saya kasih beberapa soal, nanti kalian coba kerjakan, dan yang bisa, maksudnya yang sudah selesai mengerjakan, silakan kalian upload ke grup ya hasil jawabannya, biar bisa sama-sama kita cermati, kita diskusikan bersama. Nah, sebelum kita asinkronus ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah yang saya jelaskan bisa dimengerti? Bu, kalau untuk tadi FX sama dengan FA itu maksudnya gimana ya, Bu? Ini, bentar, balik lagi. Yang mana ini, yang ketiga? Iya, yang ketiga. Limitnya. Maksudnya ya tadi sama. Jadi, misalnya nih, kan FA ada fungsinya, nilai fungsinya ada. Misalkan nilai fungsinya sebesar L gitu kan ya. Hmm. Terus yang kedua, nilai limitnya ada sebesar L juga. Nah, yang nomor 3 dibandingkan nih, nilai fungsi dan nilai limitnya itu sama apa enggak? Kalau pada kasus ini, sama enggak? Sama. Sama, berarti limitnya itu sama dengan ini. Nah, syarat ketiga terpenuhi. Berarti dia continue. Tapi kalau misalkan berbeda, misalkan nilai fungsinya itu L, tapi nilai limitnya itu M misalkan ya. Maksudnya beda angka gitu ya. Maka syarat ketiganya nggak terpenuhi kan, harus sama. Syarat ketiganya nggak terpenuhi, maka dia nggak continue. Jadi yang ketiga itu menunjukkan bahwa haruslah sama antara nilai fungsi dan nilai limitnya. Paham nggak, Zaran? Iya, paham. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Apakah yang saya jelaskan bisa dipahami oleh kalian? Bisa? Iya, bisa, Bu. Oke, Paham. Ya, Bu. kita lanjutkan ke latihan soal ya, kalau begitu ya. Kita akhiri Zoom ini, kita lanjut ke grup WA ya. Nanti ada soal yang silakan kalian coba untuk kerjakan. Nanti kita coba diskusikan pembahasannya ya. Kalian coba dulu kan tadi materinya itu limit sama kekontinuan ya.
limit dan kontingen fungsi. Nanti ini juga ada aplikasinya nih dalam bidang ekonomi tentang limit. Tapi kalau konsepnya kalian sudah paham, insya Allah nanti untuk untuk penerapannya kalian juga akan paham. Jadi kalian pahami dulu untuk konsepnya ini ya, oke? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk sesi Zoom ini ya. Kita beralih ke WhatsApp group. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasi kalian dan juga kerjasama serta kehadirannya ya. Dalam Zoom ini jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Saya akhiri untuk Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Devi. Terima kasih, Bu. Halo.